Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG, perkenalkan nama saya Neng Elik SPD. Saya guru IPA di SMK Al-Huda Turara dan melaksanakan proses pembelajaran PPL di SMA Negeri 1 Ciamis dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa saya 2003 220144. Insya Allah pada tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya dengan kelas 10 IPS dengan pokok materi Kingdom Plantae, Divisio Pteridophyta. Insya Allah ini adalah bukti pendaftaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk selanjutnya alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ma'luba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan absen dulu. Nisa hadir, Nisa. Hadir. Kemudian Nurul, Hadir. Rizka, Siti Farida, Suci, Rifa. Hadir. Silahkan lihat di pinggir kiri, kanan, kemudian depan belakang atau masih ada yang sampah yang berserakan. Sudah bersih? Sudah. Kalau sudah bersih berarti itu tandanya kita sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran. Kemarin kita telah membahas materi mengenai tumbuhan apa? Lumut. Ya, lumut itu bentuknya bagaimana, Nana? Kecil. Ya. Kemudian berada di tempat yang mana? Tempat yang lembab. Baik, silahkan semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran. Untuk kemarin tanaman lumut itu ada lagunya. Silahkan disimak dan lihat gerakan dari Ibu. Ananda, ikuti Ibu dulu. Bentuknya kecil, perannya besar. Jika berada tanda lingkungan lembab. Lumut, lumut, lumut itu namanya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke. Kalian sudah siap? Siap untuk apa?
kembali di tempatnya masing-masing. Baik, kan kita sudah membahas mengenai lumut. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhan apa yang ada di depan? Paku. Ada yang tahu tumbuhan paku? Tidak? Oke. Di sini Ibu akan memperlihatkan berbagai jenis tumbuhan paku yang sudah dikeringkan atau diawetkan. Namanya untuk tanaman yang diawetkan itu adalah termasuk ke dalam tumbuhan atau namanya itu istilahnya herbarium atau tanaman yang dikeringkan atau yang diawetkan. Ya, ini ada beberapa jenis tumbuhan paku. Nah, ini ada tumbuhan paku namanya itu adalah Selaginella caudata. Kemudian tuh, ini ada banyak ya, ada banyak berbagai jenis tumbuhan paku. Ya, tuh. Baik, tujuan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui berbagai jenis tumbuhan paku, baik itu dari segi bentuknya, perannya, kemudian tempatnya. Kita dapat mengetahui berbagai jenis tumbuhan paku beserta manfaatnya. Untuk siapa? Untuk kebutuhan kita, untuk lingkungan. Ibu akan menampilkan beberapa video. Nanti Anda lihat, simak video yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah sebelum ke video itu ada beberapa jenis klasifikasi. Salah satunya adalah tumbuhan paku ya. Di sana ada beberapa kelas tumbuhan paku yang ini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan lumut-lumut di sebelah sini. Kalau paku yang di sini ya. Baik. Silahkan dilihat. Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Sayur pakis merupakan sayuran yang unik dengan rasa yang khas. Sayur pakis bisa dikenali dengan mudah dan bentuknya yang melingkar. Tanaman pakis yang daunnya masih muda memiliki kuncup yang mirip dengan kepala biola. Jenis tanaman liar ini juga telah banyak dikenal di banyak belahan dunia sebagai sayuran yang enak untuk dikonsumsi. Mengolahnya pun cukup mudah, yaitu bisa ditumis, dimasukkan ke dalam sup, atau diolah menjadi campuran dalam pasta. Daun pakis muda sudah diakui kaya akan berbagai nutrisi terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, serat, dan mengandung antioksidan. Namun banyak orang yang tidak menyadari mengenai manfaat sayuran ini. Berikut kunci sehat telah merangkum 7 manfaat pakis bagi kesehatan. Satu, meningkatkan sel darah merah. Manfaat pakis pertama adalah baik dalam memproduksi sel darah merah. Mineral seperti tembaga dan zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah baru. Dalam 100 gram pakis mengandung 7% tembaga dan 16% zat besi dari jumlah yang direkomendasikan. Bagi kamu yang menderita anemia atau kekurangan sel darah merah, dapat mengkonsumsi sayuran pakis ini. Karena pakis kaya akan zat besi, sehingga dengan mengkonsumsi pakis dapat membantu menjaga jumlah sel darah merah dan membuat darah kaya akan oksigen. 2. Mencegah penyakit jantung. Sayur pakis ternyata baik untuk kesehatan jantung. Pakis menyediakan lebih dari 30% kandungan niacin atau vitamin B3 bagi tubuh. Kandungan niacin dan potasium dalam sayur pakis bisa melindungi jantung sekaligus menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, pakis juga baik untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi peluang kamu terkena stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung lain. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat pakis selanjutnya adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak
tidak mudah terserang penyakit. Sayur pakis kaya akan vitamin A dan vitamin C yang bermanfaat sebagai antioksidan. Antioksidan telah dikenal berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh bisa lebih tahan terhadap berbagai infeksi. Fungsi utama antioksidan adalah menangkal radikal bebas. Dengan demikian, selain tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit, juga dapat mencegah penuaan dini yang terjadi pada kulit. 4. Baik untuk mata. Kandungan yang terdapat dalam pakis ternyata baik untuk kesehatan mata. Pakis termasuk salah satu jenis sayuran yang kaya akan vitamin A. Kandungan vitamin A dalam pakis ini dapat membantu melindungi penglihatan dan meningkatkan kesehatan penglihatan. Khususnya bagi orang yang sudah lansia, mengkonsumsi sayur pakis dapat mencegah terjadinya degenerasi makula pada mata. 5. Kaya akan omega 3. Sayur pakis kaya akan asam lemak omega 3 yang bisa mencegah kanker dan Alzheimer. Tak hanya itu, omega 3 juga membantu mencegah peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh, serta membuat kondisi kulit dan rambut semakin baik. Diet yang kaya akan asam lemak omega 3 terbukti meningkatkan memori, meningkatkan kadar kolesterol baik, dan juga membantu penurunan berat badan. Laporan terbaru juga menjelaskan bahwa asam lemak omega 3 juga bermanfaat untuk menghindari diabetes mellitus tipe 2 serta sindrom metabolik. 6. Baik untuk tulang. Manfaat sayur pakis lainnya datang dari mineral berupa mangan yang menjadi stimulus enzim penguat tulang. Mangan dapat membantu menjaga kepadatan tulang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya osteoporosis, terutama pada orang yang sudah lansia. Lebih jauh lagi, potasium yang terdapat dalam pakis juga bermanfaat untuk kekuatan otot, mencegah terjadinya kram, dan menjaga kesehatan tulang. 7. Menjaga tekanan darah. Manfaat pakis selanjutnya adalah dapat membantu menjaga tekanan darah yang sehat. Pakis memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi, namun rendah kandungan natrium. Dalam 100 gram pakis dapat menyediakan 370 mg kalium dan hanya mengandung 1 mg natrium. Dengan demikian, orang dengan tekanan darah tinggi bisa mendapatkan manfaat dalam menurunkan tekanan darah tinggi jika mengkonsumsi pakis tersebut. Itulah tadi 7 manfaat pakis bagi kesehatan. Sayur pakis bisa menjadi pilihan menu saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Jangan lupa bersihkan sayur pakis dan olah hingga matang agar tidak menimbulkan resiko keracunan atau terkontaminasi kuman. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua jenis pakis yang tumbuh liar di hutan cocok untuk dikonsumsi manusia. Beberapa jenis pakis liar ditemukan dapat menyebabkan penyakit. Beberapa jenis pakis yang tumbuh di hutan memiliki bentuk serupa, sehingga hanya orang yang berpengalaman saja yang bisa membedakannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Salam kunci sehat. Ibu akan tampilkan video mengenai apa itu jenis tumbuhan paku. Nah, silahkan disimak ya. Kita bahas divisi berikutnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Teman-teman bisa mengamati tumbuhan paku di sekitar kita ya. Biasanya tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat
lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporanium berbentuk bulat kehitaman yang disebut sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga termasuk kelompok Cormopita. Pada proses metagenesisnya, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian tubuh paku. Sebagai tumbuhan lokormus, paku memiliki akar sejati berbentuk serabut, batang yang berada di dalam tanah atau rizom, dan daun. Daun mudanya tumbuh menggulung dan juga terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki penghulu. Batang yang berada di dalam tanah atau rizom, dan daun. Daun mudanya tumbuh menggulung dan juga terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki penghulu. Berdasarkan susunan dan letaknya, ada 4 bentuk sporanium, yaitu strobilus pada ujung batang, sinangium pada buku-buku cabang atau ketiak daun, sorus pada permukaan daun, dan sprocarpium di dalam badan buah. Baik, setelah Ananda menyaksikan beberapa video yang Ibu tampilkan, adakah yang ditanyakan untuk materi mengenai tumbuhan paku? Ada berapa jenis tumbuhan paku? Bu, saya ingin bertanya, Boleh, silahkan. kenapa ada bintik-bintik hitam di belakang daun? Saya bertanya, apakah bintik-bintik hitam itu yang di belakang daunnya apa, Bu? Nah, nanti Ananda akan Ibu persilahkan untuk menggali materinya. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan Ananda duduknya berkelompok, sudah ditentukan, berarti berpasangan saja dengan teman sebangku. Nah, nanti Ibu berikan materinya. Untuk menggali materinya silakan. Untuk yang membawa HP silakan diakses QR kodenya. Kemudian untuk yang tidak membawa HP silakan menggunakan komputer yang ada di lab ini dengan menggunakan alamat https://idovita_n_ppg 2022. Silakan. Baik, Nana sudah dapat diakses materinya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD dan diskusi bersama teman sebangkunya, ya. Silakan. Kerja kelompoknya bersama teman-temannya. Silahkan untuk nomor 1 untuk kelompok Sani dan Nurul. Silahkan untuk menjawab nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan, satu spora paku haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium yang juga haploid. Protalium akan membentuk antrelidium dan archegonium.
Di dalam antheridium dibentuk spermatozoin, sedangkan di dalam archegonium dibentuk ovum. Jika terjadi fertilisasi antara spermatozoin dan ovum, akan terbentuk zigot yang diploid. Zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuh paku yang diploid. Sporofit selanjutnya akan membentuk sporofil, daun membentuk spora yang juga diploid. Sporofil akan membentuk sporogonium. Di dalam sporogonium terdapat sel induk spora yang akan membelai secara meiosis membentuk spora haploid. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, dikenal 3 jenis tumbuhan paku, yaitu homospora, heterospora, dan paku peralihan. Homospora merupakan kelompok paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja, misalnya paku kawat. Heterospora merupakan kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora, yaitu mikrospora jantan dan mikrospora betina. Paku peralihan merupakan kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi memiliki fungsi berbeda, yaitu sebagian jantan dan sebagian betina. Baik, tadi kan kita sudah membahas beberapa soal yang telah Anda kerjakan. Di antaranya ada ciri-ciri tumbuhan paku, kemudian ada peralihan giliran keturunan paku, kemudian ada jenis-jenis spora ya. Nah di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana jenis-jenis spora yang terdapat di dalam tumbuhan paku ya. Jadi di sini berdasarkan jenis sporanya berarti tumbuhan paku dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada homospora, kemudian heterospora, kemudian apa lagi? Paku peralihan, paku peralihan. Di mana homospora ini? Bagaimana bentuk sporanya? Ada yang tahu? Hanya memiliki satu spora. Kalau yang heterospora? 2 spora. Memiliki 2 spora. Kemudian kalau yang peralihan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Memiliki bentuk dan ukuran sama. Apa yang sama? Spora. Jadi peralihan ya, peralihan di dalam sporanya. Jadi itu adalah paku peralihan ya. Jadi hasil belajar hari ini, kesimpulan dari kita belajar mengenai tumbuhan paku itu bahwa tumbuhan paku itu apa? Memiliki ciri apa? Yang pertama sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Yang kedua mempunyai antheridium dan archegonium, di mana antheridium itu adalah alat kelamin jantan dan archegonium itu adalah alat kelamin betina. Kemudian apa lagi? Ujung daun paku yang daunnya menggulung. Nanti ujung daun paku yang masih muda akan menggulung ya. Kemudian yang keempat memiliki spora. Jadi tumbuhan paku ciri khasnya itu memiliki spora. Jadi tidak memiliki bunga tetapi memiliki spora. Kemudian yang selanjutnya ada 4 jenis paku, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, ada 4 jenis tumbuhan paku. Dari subdivisinya itu ada paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Ya, kemudian berdasarkan jenis sporanya ada 3 jenis. Yang pertama apa? Homospora. Yang kedua heterospora. Dan yang ketiga Paku peralihan. Baik, silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Selanjutnya silahkan tutup aplikasi handphonenya. Kemudian tutup juga atau keluar dari aplikasi
aplikasi monitornya dari komputernya sudah ditutup? Oke. Setelah kalian belajar membahas atau belajar materi mengenai tumbuhan paku, apakah tumbuhan paku memiliki manfaat? Apa saja manfaat tumbuhan paku? Sebagai tanaman hias. Sebagai tanaman hias. Selain itu apa lagi? Sebagai bahan makanan. Kemudian ada yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian apa lagi? Sebagai bahan pupuk ya. Contohnya sebagai bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau istilahnya pupuk kompos. Itu adalah manfaat dari berbagai tumbuhan paku. Selanjutnya kita akan melaksanakan kuis ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada Ananda. Silakan untuk menjawab kuis yang Ibu berikan di dalam kertas ini. Silakan bagikan ke belakang, satu orang satu. Siap ya? Oke, nomor yang pertama atau nomor 1, alat perkembangbiakan tumbuhan paku apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lihat apa jawabannya. Spora. Kemudian organ tumbuhan paku apa? Organ tumbuhan paku. Ada yang jawab opum, ada lagi yang selain itu? Coba lihat ya. Nah, ada daun. Kemudian daun muda yang menggulung. Ada yang tahu daun muda yang menggulung apa namanya? Nah, Circinatus ya. Kemudian bagian yang menghasilkan spermatozoid, Antheridium. Tumbuhan paku disebut apa? Pteridophyta ya. Kemudian Archegonium menghasilkan opum. Kemudian bagian tumbuhan paku yang menghasilkan opum namanya makrospora ya. Kemudian nama lain dari kotak spora sorus. Kemudian batang tumbuhan paku yang tumbuh di dalam tanah apa namanya terakhir? Rizoma. Silakan
Silakan, ada yang betul semua? Silakan angkat tangan yang betul semua. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah semua. Oke ya. Beri aplaus untuk yang betul semua. Dan betul juga untuk kalian semua yang telah menjawab. Baik, kita hari ini telah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Untuk minggu depan, silahkan pelajari materi yang akan datang. Di mana materi yang akan datang itu adalah mengenai membahas tentang tumbuhan spermatofita atau tumbuhan yang memiliki bunga, ya. Nah, kemarin kan kita lumut, kemudian paku. Nanti untuk minggu depannya itu kita akan membahas atau belajar mengenai tumbuhan spermatofita. Silakan dibaca bukunya di rumah, kemudian kerjakan latihan-latihan soalnya. Kemudian selamat siang untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sebelum pulang, silahkan dibereskan dulu, barangkali di depan, kiri, belakang masih ada sampah, atau silahkan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Sudah? Jika sudah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau sudah selesai silakan bereskan alat tulisnya. Salam kepada orang tua, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, ya.